Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di hadapan Guru Agung kita, pengersah Abah Aos, Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul, serta Umi, hayat ya Allah berikan kesehatan, dipanjangkan usia dunianya, biar bisa memimpin kita, membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para petugas manaqib, Allah berikan kesehatan, panjang umur semua yang hadir di manaqib online internasional. Alhamdulillah. Pada siang hari ini yang seharusnya kita enak bobok ya, enak tidur gitu di rumah, apalagi ada AC-nya, Masya Allah. Tapi kita masih mau mengikuti amaliyah mursid di siang hari ini. Yakinlah bahwa guru mursid kita, ahli silsilah, mengaminkan doa-doa kita, hajat-hajat kita yang belum terlaksana, yang belum terkabul. Allah kabulkan hajat-hajat kita dengan ridho guru-guru kita dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat dimanapun saja berada, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Tanpa terasa, karena tentu dengan tulus dan ikhlas kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bahkan seakan-akan kita ingin bulan itu semuanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan inilah bulan yang kita tunggu-tunggu, yang mana amalan-amalan kita menjadi berlipat ganda. Bukan 10, 100 kali lipat lagi, bahkan ribuan kali lipat. Itulah bulan suci Ramadan yang sekarang kita laksanakan ini. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Jangan sampai amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini sia-sia begitu saja kita lewatkan. Di sini Al-Fakir Samsul Bahri ingin menyampaikan ada 10 amalan sunnah dalam berpuasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Ya mungkin pada hari ini ada yang semalam kepagian subuh enggak sahur lagi. Tapi bila mampu kuat, teruskanlah sampai maghrib. Tapi di sini makan sahur berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Bersantap sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari.
Aktivitas sahur sendiri tercapai dengan menyantap sesuatu walaupun hanya sedikit atau hanya seteguk air. Waktunya adalah selepas tengah malam. Kalau guru agung kita jam 3 ya. Jam 3 sudah sahur, jam 4 selesai, jam 4 sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Atau yang belum sholat tahajud, boleh dilaksanakan jam 4-nya. Gitu kan. Apalagi kalau belum sholat Isya, kalau untuk kita ikhwan akhwat Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah belum sholat Isya sampai jam 3 jam 4, Masya Allah mungkin lelah banget tuh, lagi lelah banget ya kan, bisa-bisa tuh wudhu Isyanya sampai wudhu subuh tuh sama saya Abdul Qadir Jalani berarti. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak seperti demikian, karena kita dianjurkan untuk sholat awal waktu pada guru agung kita. Yang belum sahur, insya Allah kuat kita sampai maghrib. Tapi disinilah pentingnya sahur. Utamanya diakhirkan, berarti jam 4 ya masih bisa kita sahur. Selama tidak sampai masuk waktu yang dilakukan, yaitu imsak. Imsak saja itu masih ada planning waktu sampai subuh itu 10 menit. Kalau kita bangun tuh masih imsak, masih bisa kita makan sampai waktu subuh itu. Ya kalau bisa, ya kalau, ya itu kan kadang-kadang ada yang kesiangan dan ada yang tidak. Makanya pentingnya kita sahur. Dalam hadis lain Rasul bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma akharrus sahur wa ajjalul fitra. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini sekarang berbuka puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Guru agung kita, Syekh Mursyid kita, di sini sebelum kita berbuka puasa, itu kita dianjurkan untuk bertawasul, 7 tawasul itu. Atau kita buat tawasulan dulu lah. Sampai tadi sholawat nariyah, ya kan? Sebelum waktunya maghrib. Saat yang pertama setelah bedug maghrib, sunnahnya dilakukan dengan kurma. 3 buah kurma. Jika enggak ada juga kurma, hendaknya dengan air. Ya mungkin kalau itu orang udah miskin banget kali, cuman air doang kali ya. Apalagi teh susi, Masya Allah. Kayaknya kalau begitu buka puasa seada-adanya kayak dimakan sama teh susi. enggak juga, maaf bercanda teh susi. Kita semua jangan sampai begitu berbuka puasa maghrib apa aja udah kita habek kalau orang Betawi bilang mah. Iya enggak? Ada kolak-kolak kita sikat, ada makanan kita sikat, kita habisin akhirnya kita sholat maghrib enggak. Tapi kita diajarkan di sini sama guru mursyid kita, makan sedikit dulu air teh manisnya atau kurmanya. Setelah itu kita sholat maghrib berjamaah, kita awal waktu. Setelah sholat maghrib berjamaah kita nggak baca khotaman lagi. Biasanya kan kita habis zikir jahar, kita khotaman. Ini zikir jahar, zikir kopi, langsung kita sholat ba'diyah, sholat awabin, taubat, selalu kita sholat birrul walidain, sholat hibbil iman, dan syukur nikmat. Setelah itu baru kita makan sebelum waktu isya. Nah, begitu masuk waktu isya, kita udah kenyang, udah enak betul. Begitu kita tarawih. Di sini Rasul bersabda, "Iza kana ahadukum sha'iman, falyuftir 'ala tamri ma'i fa innal ma'a tahur." Begitu kata Rasulullah. Jika salah seorang berpuasa, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma, maka dengan air, sebab air itu mensucikan. Urutan sebaiknya, pertama dengan kurma basah, yaitu kurma rutab. Jika ada. Jika tidak, maka dengan kurma kering juga nggak jadi masalah. Jika tidak juga, maka dengan air. Sebab sebuah riwayat menyebutkan sebelum sholat maghrib, Rasulullah SAW selalu berbuka dengan kurma basah. Jika nggak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Jika nggak ada juga, beliau berbuka dengan air putih. Bagaimana seandainya tidak ada kurma dan air, yang ada misalnya madu dan susu, maka dahulukan madu walaupun sama-sama manis. Lalu yang ketiga, membaca doa yang matsur. Setelah kita baca tawasul, kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu zahabad dhama wa batalatil uruq. Ya mungkin itu kepanjangan yang biasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar, seperti itu. Lalu yang keempat, mandi besar dari junub. Junub nih misalnya dia habis mimpi atau dia berhubungan suami istri gitu kan, jangan sampai tuh lewat subuh. Ya enggak, kalau orang kita
Orang-orang TKN ini nggak seperti itu ya. Mungkin di luar sana saudara-saudara kita, teman-teman kita ya kan, mereka habis haid itu langsung buru-buru sebelum subuh mandi atau nipas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dengan sempurna. Lalu yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yang kelima ini luar biasa, menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram, menggibah, memfitnah. Masya Allah, luar biasa, akan sia-sia puasa kita. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita dengan paksa guru kita dijauhkan daripada sifat gibah, memfitnah, ngomong-ngomongin orang. Lalu yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa. Meskipun itu nggak sampai membatalkan, seperti nonton-nonton YouTube, itu makanan jam segini kan, kalau kita nontonin orang lagi minum es kan enak banget tuh. Ya enggak, jangan sampai kayak begitu kita nonton YouTube, apalagi di grup dikirimin kadang-kadang tuh es, Masya Allah enak banget, ada esnya yang nggak ada sirup tuh, kalau diserudut gitu kan, apalagi kalau orang Bekasi bilang dieneng-enengin, apa sih dieneng-enengin dulu, di apa, dipamer-pamerin gitu, dieneng-enengin, serudut, diminum tuh es kan enak banget. Kalau jam segini kita ngeliat nih, itu kan kadang di grup ada yang ngirim seperti itu, Masya Allah. Yaitu kita harus buat iman kita juga, dan menonton hal-hal yang tidak baik. Mata kita ini kita gunakan dengan membaca Al-Quran, hati kita selalu zikir khafi, jangan sampai lepas zikir khafi kita, jangan sampai goplah sedetik pun hati kita untuk zikir khafi. Lalu yang ketujuh, memperbanyak sedekah, baik kepada keluarga, kaum kerabat, maupun tetangga. Berilah mereka makanan secukupnya, kendati enggak ada, jangan sampai luput walaupun hanya seteguk air atau sebiji kurma. Berdasarkan sabda Rasul, man fatoroso iman kutibalahu mislu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri so'im syai'un. Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut tuh. Makanya kita bersedekah, Masya Allah, di bulan puasa ini, walaupun cuma satu kurma, walaupun dengan doa, minimal pakai doa aja, kita doa kebaikan buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan teman saya itu sehat, panjang umur, ya Allah, biar rezeki yang banyak, yang halal begitu. Selain itu juga sebaiknya memperbanyak baca Al-Quran. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, belajar kita Al-Quran. Menuntut ilmu, berzikir memang udah kerjaan kita. Orang thariqah, berbuat baik di mana saja berada, walaupun saat berada di jalan raya. Dasarnya adalah Rasulullah SAW selalu memeriksa hafalan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita demikian. Lalu yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Kemarin saya ketemu Kiai Nur pada saat manakib. Saya dengar suara ibu Teteh Susi doang di dalam, karena sudah ngantuk banget, baru datang langsung subuh, baru sampai di Abah. Itu ada suara Teh Susi doang nih, Masya Allah, suaranya luar biasa Teh Susi, ya nggak, menggema dia, kedengeran. Sehat Teh Susi semuanya yang ada di sini. Ini memperbanyak iktikaf nih. Mari saya ketemu Kiai Nur, sama di sini di Abah 10 hari kita bikin zikir jaharnya sampai 12.000 satu malam, Insya Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan berkah dan karomahnya guru agung kita dimampukan ya. Di tanggal 21 seharusnya kita, ya Allah, kita itikaf di masjid, itikaf di rumah kita, banyak zikir jaharnya kita perbanyaklah di rumah. Ya, satukan satu kamar kita di rumah, harus kita adain musola, dan musola itulah tempat kita berhormat, mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir jaharnya di situ kita perbanyak. Masya Allah, luar biasa. Zikir jahar itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit johir kita. Alhamdulillah, itu banyak sekali yang berzikir jahar, yang maaf, yang tadinya dia impoten, alhamdulillah sekarang impotennya sudah tidak. Alhamdulillah, jadi dia sama istrinya sekarang udah normal-normal lagi, senangnya istrinya gitu kan, yang tadinya udah nggak bisa berhubungan suami istri, tapi sekarang kemarin sampai melukin saya, makasih Ustaz, itu dengan zikir jahar di angka 1.000, 2.000. Saya bilang harus di atas 1.000, dia bilang sampai 2.000. Alhamdulillah sekarang normal dia penyakitnya, sembuh alhamdulillah dengan zikir jahar. Karena zikir jahar itu adalah penyakit-penyakit johir Allah sembuhkan yang ada dalam johir kita. Nah, penyakit batin dengan zikir khofinya. Itu yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid. Apalagi besok udah tanggal 21 kita iktikaf di masjid. Lalu yang kesembilan, menghatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya. Seperti ulama-ulama terdahulu, bahkan setiap bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan hingga 60 kali
Coba 60 kali khatam di bulan suci Ramadan. Kalau kita ya kita banyak zikir hobi, zikir jahar ya tentu kalau belum bisa baca Al-Qur'an ya belajar kita nyari guru-guru, kita baca alif, ba, ta, sa nggak jadi masalah, iqra nggak jadi masalah. Yang penting kita mampu. Lalu yang ke-10 apa? Istiqomah. Ini yang berat sekali istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan di dalam amalia-amalia untuk kita di bulan suci Ramadan ini. Di dalam menjalankan amalia-amalia di Thariqah Qadariyah Naksabanda ini di bulan Ramadan ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dan melanjutkan amalia-amalia tersebut di bulan-bulan berikutnya, bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Jangan sampai, oh bulan suci Ramadan kita rajin, besok setelah bulan Ramadan kita ibadahnya malah makin berkurang, itu rugi. Jadi orang yang rugi itu adalah hari ini dia lebih buruk dari hari yang kemarin, itu ialah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan hari ini Allah jadikan hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Demikian 10 daripada amalia-amalia sunnah di bulan suci Ramadan. Semoga semuanya kita dapat mengamalkannya. Kurang lebihnya dimaafkan, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya milik Al-Fakir Samsul Bahri. Cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.